di tempat mereka bertugas. Dan mereka harus aktif, ada guru yang ditugaskan di dunia sekolah. Dan kalau misalnya kepala sekolahnya tidak komen, ya sudah kita ganti. Seperti itulah komitmen kita. Dan selebihnya, tentu saja teman-teman dinas yang lain termasuk kepala desa. Walaupun di lapangan tentu beragam ya, suasana dan situasinya. Ya, harapan kami di proses diklat ini pun nanti kita dapat sedikit masukan dan saran apa yang dilakukan oleh Pak Camat, kepala desa, mungkin aparat desa dan lain-lainnya. Karena kita bersungguh-sungguh mensupport ini. Ketua RT saja kita gaji sekarang 1.500.000 tertinggi di Indonesia. Kenapa? Karena harapan kita dia ikut mensupport SDSM ini. Karena kegiatan ini bukan kegiatan yang sederhana. Menurut kami ini kegiatan yang sangat luar biasa dan maha dahsyat. Lebih daripada itu kemudian tentu tanggung jawab kita adalah bagaimana mempersiapkan fasilitasnya. Dan hari ini saya sudah bicara dengan Kabak Kesa tadi, kita sudah mendata semua masjid. Walaupun ini nanti akan ada angkatan kedua, karena berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan yang sudah terlibat dalam SDSM ini tidak 171 masjid, tapi 273 masjid, ada 100 lebih lagi guru yang akan menjadi katakanlah angkatan kedua setelah ini, agar kemudian bisa mensupport, mendukung. Mungkin ada bapak ibu yang 2 orang di masjid, tapi ada juga mungkin masjid-masjid lain. Bahkan kemarin ada laporan dari beberapa kepala desa bahwa sekarang bukan saja masjid tapi juga musola, surau itu juga bergerak karena masjidnya kejauhan dan juga dia tidak bisa menampung. Nah, insya Allah apa yang menjadi kebutuhan masjid itu kita sudah siapkan anggarannya. Dan hari-hari ini kita akan segera melakukan pembenahannya, apakah toiletnya, tempat wudhunya, mungkin penerangannya, agar terang di masjidnya. Karena terus terang maaf ya, saya pernah datang ke satu masjid, agak suram tuh suasana penerangannya. Tapi karena udah biasa ya biasa saja, padahal gurunya ada 3 waktu itu ketika saya datang. Dan anak-anak ini sudah terbiasa. Nah, harusnya secara ilmiah itu terang kayak begini nih. Sehingga mendorong hormon-hormon yang ada di otaknya, bahkan di totalitas tubuhnya bergerak gitu. Sehingga proses penyerapan dan sebagainya bekerja otaknya juga akan makin cepat. Jadi ya ini antara lainnya masalah yang kita hadapi yang akan juga kita benahi. Jadi ada mission yang luar biasa. Lebih daripada itu semua, mission kita apa adalah kita tidak bicara hari ini. Hari ini yang kita bicarakan masjidnya hidup. Ini subhanallah insyaAllah. Dan saya ingin memberikan rahasia dahsyat di sini. Beberapa hari kemarin ada rumusan analis dari BMKG akan terjadi banjir besar di Tanah Bumbu. Apa yang terjadi hari ini? Banjir besarnya ternyata geser ke Martapura, ke Barabai. Allah Akbar. Subhanallah, kita tidak tahu. Tapi inilah menurut saya terima kasih kita kepada Allah karena gerakan Bapak Ibu semua di lapangan ternyata tidak sederhana. Doa-doa pasti sudah bergema gitu kan di auranya Tanah Bumbu di semua daerah wilayah hari-hari ini dan malam-malam ini. Ini kami berterima kasih dan hasil langsung yang kita dapatkan. Nah, bisa lebih jauh daripada itu adalah kita mempersiapkan generasi kita akan datang agar kemudian mereka ini bisa menjadi pemimpin masa depan di manakah? Di tempat kapankah? Tempat apakah? Apakah di kabupaten, di kecamatan, di provinsi, bahkan di pusat, mereka menjadi pemimpin dan mereka penuh dengan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan, dan itu akan menyelamatkan bangsa kita. Dan ini yang perlu disampaikan kepada Bapak semua. Mission ini akhirnya tentu tidak sederhana. Kita berharap anak kita menjadi generasi-generasi tangguh masa depan. Kita support apa yang sudah diprogramkan pemerintah melalui pendidikan, apakah di SD, di SMP, tapi gerakan kita ini, yang insya Allah kita yakin, kami yakin ini pasti insya Allah sukses dan berhasil. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya cintai, misi kita ini tidak sederhana. Misi kita bisa dibahas secara komprehensif, totality, kompleks, luar biasa. Ini bisa menjadi amal jariah
seluruh masyarakat Tanah Bumbu. Dan inilah persembahan yang kita berikan kepada masyarakat Tanah Bumbu, karena besok kita akan semua pasti mati. Kudu nafsin saya gitu, pasti mati. Saya ini takut sekali mati ya, udah 70 tahun ya. Udah deket. Tapi saya asal keliling kampung lihat ada bendera-bendera lelayu gitu, bendera kematian. Meninggal 45 tahun. Ya mudah-mudahan rupanya yang dihabiskan. Cukup saja. Tapi yang pasti kita ini tidak secara langsung, nanti ulama yang bisa menjelaskan. Ini dari guru saya mencapai dapat ilmunya. Ini amal jariah yang kita buat, yang bisa membekali semua siapapun masyarakat Tanah Bumbu ketika nanti berada di kuburan, ada yang mendampingi. Karena katanya itu yang kita perlukan. Jadi mission ini sangat mulia. Saya sering menangis. Terus terang, pasti saya menangis. Setiap malam saya bangun jam 3, saya sholat. Saya di dalam studio saya pasti tak bisa saya menahan air mata ya. Karena di usia saya seperti sekarang, kenapa baru sekarang? Tidak periode pertama dulu. 70 ini kan parak sudah ya, tidak tahu lama, tapi pasti sebentar. Ya. Oleh sebab itu, saya bersyukur kita terinspirasi oleh kita semua. Karena ketika konsep SDC ini datang, bukan dari saya, Pak, dari kita semua. Menurut saya doa kita. Saya cuma perantara bersama Pak Sekda dan teman-teman di Kabupaten ada guru kita Ustaz Hidayat yang selalu memberi nasihat, alhamdulillah. Dan program kita hari ini menjadi viral di Indonesia karena ada satu mission terakhir kita adalah apa? Karena sekarang kemarin saya ketemu dengan Ketua Umum BKPM RI Pusat, Pak Jirlah, kami akan datang ke Tanah Bumbu. Ada apa Pak? Saya dengar ada SDSM. Ada program yang tiap pagi katanya 6.000-an orang di Pendopo itu sholat, tidak ada apel, segala macam. Kami mau lihat ke sana bersama beberapa tokoh-tokoh lain di sana. Kita harapkan bisa menjadi program nasional. Jadi Bapak Ibu yang saya cintai, dahsyat luar biasa yang sedang kita kerjakan hari ini. Harapannya mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang akan mampu memberikan solusi terhadap bangsa dan negara. Ya, ini tidak kampanye, kalau presidennya amin, itu pasti sudah. Pak, itu tidak kampanye. Kalau itu pasti sudah. Karena saya sudah bicara dengan beliau. Apalagi Caimin ini kan, saya kebetulan ketua saya. Pak Jirullah, kalau saya jadi wakil presiden, pertama yang saya support desa. Gimana tuh? Saya bilang, kita akan beri, kalau sekarang ini hanya 1 miliar, kita berikan 5 miliar per desa per tahun. Coba. Supaya desa bisa bergerak dan tentu gaji-gaji SDC naik. Walaupun hari ini saya ingin sampaikan, kita bulan depan sudah akan menaikkan, walaupun sekarang baru terima 2 juta ya, berapa 2 juta? Nanti kita coba pelan-pelan 2,5 juta dulu ya. Dan kalau misalnya di masjid ada 2-3 guru, nanti kan kita perhitungkan. Artinya jangan sampai gaji kemudian dibagi, lalu kita mendapat kurang dari 2 juta. Harus di atas 2 juta. Doakan, insya Allah. Pasti. Walaupun tentu bukan ini tujuan kita. Tapi harapan saya satu hari ya, gaji STC ini naik, ya paling tidak bisa menjadi 5 juta. Amin. Itu kalau saya jadi gubernur di Kalimantan Selatan. Di provinsi itu ada anggaran 7 atau 8 triliun. Saya tanya kemana, buat apa duitnya? Loh, kalau begitu kita support SDSN. Ini satu program ya, kan tinggal nambah 2 juta. Kalau di Tanah Bumbu tinggal 2,5 juta, di lain belum ya. Kasih coba. Kalau 5 juta kan lumayan lah, bisa merokok, bisa ngopi, ya, ngerokok. Dan ibu-ibu bisa nabung, kalau ibu kan nabung. Jadi kalau ibu-ibu sekarang misalnya pakai sodom baru itu kredit, langsung bayar. Guyon aja, tapi doakan. Karena kami yakin doa-doa SDSM ini luar biasa dahsyat. Orang sudah tidur semua, Bapak Ibu kan bangun. Maka demi Allah Pak, saya jam 3 mesti bangun.
sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi ya. Saya ini sudah memprogramkan mau datang ke masjid-masjid malam itu, tapi banyak sekali tugas, sehingga saya mau datang ya mensupport kita, mau minta maaf karena tentu sudah ya memberatkan ya. Tapi saya juga mau datang mengucapkan terima kasih. Betapa luar biasa pengorbanannya, tugas dan misi kita ini kan bukan misi sederhana. Tapi saya yakin pasti insya Allah berhasil. Ya, saya sering bicara di hadapan kepala desa. Dengan SDSC saya bilang, kita berharap satu hari nanti yang jadi menteri di Jakarta itu anak Tanah Bumbu. Bahkan satu hari yang jadi presiden itu dari Tanah Bumbu. Walaupun waktu itu saya sudah tidak ada semua. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, ya, saya terima kasih. Saya ini kepada sohib saya dari Rukmin ini, bukan main saya terima kasih. Anak yatim saya ada berapa yang kita wisuda. Dan 3 bulan 30 juz. Ini nih rahasianya. Ini masih muda, tapi punya mission juga yang luar biasa. Jadi saya sudah bicara dengan dia, kita akan undang se-Indonesia nanti perwakilan. Karena saya bicara itu di sebuah forum di Indonesia, di rapat anak yatim Indonesia. Mereka pada kaget, kok bisa? Iya, sudah bisa. Habib, siapa namanya dari Bangil Habib itu? Lupa saya ingat. Apa? Yang di Bangil Dalwa. Hah? Masa Pak juga? Iya. Nah jadi kita ini dahsyat anak buku itu antara bukunya SSM, ya 3 bulan hafal 30 juz. Ya, ini kan luar biasa. Oleh sebab itu, semua kita yang saya cintai, saya sayangi, ini kan sebagian besar nih anak-anak saya. Sedikit sekali yang seangkatan saya, sepuh. Umurnya gitu. Masih muda. Anak saya pertama, Pak Putri. Baik Tuhan. Berapa? Nomor 8. Wah, ini sudah meh. Ya kan, dekat. Dia harus banyak ibadah. Sama dengan saya, ini udah tua-tua sini. Berapa sudah? 5? 6? Anak sudah banyak. Kalau ini yang muda-muda semua ini mudah-mudahan masih panjang. Itu tua-tua sudah. Hah? Nah, Allah. Panas sudah. Misalnya 63 ini kan nih, orde ini Rasulullah 63. Tapi masih panjang mas, insya Allah sampai 90 tahun ini. Jadi kira-kira itu ya, paham ya? Dan saya menitip doakan ya. Saya ini sedang berjuang untuk anak yatim se-Indonesia. Saya ini mungkin orang tua yang anaknya paling banyak. Kalau istri banyak ini enak. Berdoakan banyak, karena istri kan 3 kali lebih jatuh doanya dari suami. Ini saya anak yang banyak. Ya, mau cari istri baru susah, karena bupati mau sembunyi di mana nggak bisa, orang semua tahu. Saya mau tanya-tanya rahasianya sama ustaz-ustaz ini, ada yang juga bisa berikan berjalan juga. Tapi anak saya sekarang tuh berapa jumlahnya? 4.333.518 anak se-Indonesia. Tapi agamanya Islam, Kristen macam-macam. 8.600 panti. Saya kalau punya uang saya kirim 500. 1 juta. Tapi sering saya juga tidak punya uang. Ya itulah hidup ya. Sebab itu saya minta doanya, mudah-mudahan perjuangan kita ini bersama-sama sukses. Nah, doa saya yang saya lakukan ini tentu karena saya di Tanah Bumbu. Jadi ini peran kita semua
ada di dalamnya. Saya mewakili kita. Jadi ya tolong ya, dan utama sekali tolong doakan mudah-mudahan besok di bulan September 2004 saya berhasil jadi gubernur Kalimantan. Saya berani menyatakan ini ya, kenapa? Karena hari ini survei dari Universitas Indonesia, tapi yang direpot ada 3 besar. Kebetulan saya di 58,7%. Yang nomor 2 itu wakil gubernur sekarang Pak Muhyiddin 13%, kan jauh. Nomor 3 bupati yang di Tanjung itu 6%. Ada Profesor Dennis kami dimarakan. Mudah-mudahan barokah. Pada saya tidak bergerak, saya pikir inilah doa penjenengan semua. Ya. Allah kan melihat, pasti dong. Karena dulu saya ini Ustaz Abdul Hamid sering mengatakan, menurut saya juga betul, subhanallah. Makanya saya tidak pernah berhenti menangis. Karena secara ilmiah, ketika hati ini bergerak dan dia berinteraksi dengan totalitas tubuh, terutama dengan pikiran secara sungguh-sungguh, akan ada tanda yang menunjukkan bahwa hati bergerak dengan baik, air yang keluar, air yang suci, air mata. Jadi saya walaupun disebut cengeng, tidak apa-apa. Ya. Karena saya pikir kalau begini hatinya harus banyak bergerak. Ya. Meh. Ya, saya pikir ini ya, yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan berkah, jangan lupa doanya. Dan kalau ada apa-apa tolong sampaikan, usulkan, sehingga kemudian kita akan bisa menjadi jalan keluar terhadap apa saja yang menjadi masalah kita. Dan silahkan, kita ini tidak sebagai apa ya, kita ini keluarga, tidak ada beda. Tidak ada mumpuni, tidak ada pejabat, semua pelayan al-imam walimul umma, tidak ada keluarga. Ya, seperti ini ada kita di kantor, di kamar saya begini, biasa ya. Dan ini menjadi model. Tadi orang Tapin, DPR-nya terkagum-kagum mereka, bingung mereka. Kok bisa begini ya? Ya sebenarnya kita. Di sini banyak guru, banyak ulama. Dan hari ini di Kalimantan Selatan, komentar yang luar biasa. Kalau kita mencari kabupaten agama, tanah bumbu katanya. Kita syukuri. Walaupun ulama kada banyak, saya minta maaf ya. Karena kata yang banyak ulama itu di Batapura, di Amuntai. Tapi dahsyat luar biasa. Menurut saya 10-30 tahun akan datang jadi ulama besar semua nih. Tidak kalah tentu dengan daerah lain. Saya kira demikian, terima kasih. Dan izinkan saya membuka acara diklat kita ini dengan mengajak kepada kita semua untuk membacakan Al-Quran. Al-Fatihah. Ya.